Halo, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya minggu ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Hari ini hari Senin, jangan lupa groomingnya. Untuk yang laki-laki yang rambutnya sudah panjang bisa segera dipangkas ya. Kemudian kumisnya jangan lupa juga dicukur. Untuk yang wanita gimana, Kak? Nah, untuk yang wanita jangan lupa selalu touch up ketika habis makan ataupun beribadah ya, Kak ya. Ya, betul sekali. Tetap jaga penampilan ya. Hari ini kita akan menyaksikan video briefing yang akan dibawakan oleh Bapak Sri Joko Waloyo selaku JM Service. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi rekan-rekan Cimotor yang berbahagia dan yang saya banggakan. Salam satu visi, satu hati, satu semangat. Ya, tanpa kita sadari ya, hari ini kita sudah menginjak di hari ke-25 bulan Januari ya. Ya, oleh karena itu kita perlu mengingat kembali ya apa yang sudah kita lakukan. Ya, artinya di mana sampai hari ini ya kurang seminggu lagi hari sudah berganti atau bulan sudah berganti masuk di bulan kedua. Berbicara mengenai berganti ya, semua orang pasti inginnya berganti, berubah ya. Di sini berbicara mengenai berganti, tentunya teman-teman kemarin ya di akhir tahun semuanya pada menulis resolusi ya, baik itu resolusi pribadi maupun resolusi tentang pekerjaan. Semua masih pada ingat kan? Nah, oke. Dari resolusi tersebut ya, apakah kita sudah menjalankan langkah konkret ya yang sudah kita siapkan ya dari resolusi tersebut? Kira-kira langkah-langkah apa sih yang sudah kita lakukan ya untuk menggapai mimpi yang sudah kita siapkan di tahun 2021? Dan apakah kita juga sudah menyiapkan jiwa atau sikap untuk menghadapi ya tantangan dalam menggapai resolusi tersebut? Ya, tentunya pastinya lah ketika kita berjalan ada satu tantangan dan lain sebagainya. Kira-kira sikap siap sedia seperti apa sih yang dibutuhkan untuk menggapai resolusi tersebut? Ya, yang pertama adalah membuat catatan penting. Seperti yang disampaikan Pak An sebelumnya, ya, kita perlu ya membuat list ya. Kita perlu membuat skala prioritas dari aktivitas yang atau catatan penting yang kita gunakan. Ya, lakukan list perjalanan kerja yang disertai dengan langkah-langkah apa yang akan kita lakukan. Kalau secara pribadi sih, sebagai contoh ya, saya biasanya itu merekam semua aktivitas plan kerja saya catat di handphone saya, kemudian di selang waktu tertentu atau mungkin di sore harinya, saya baca kembali, saya dengarkan kembali, baru saya susun menjadi satu rangkaian untuk membantu saya menyelesaikan dari rencana yang sudah saya siapkan. Kemudian yang kedua adalah memahami kebutuhan. Kebutuhan di sini bukan kebutuhan primer dan lain sebagainya. Yang dimaksud di sini adalah terkait dengan kebutuhan adalah apa sih yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan ya, oleh bidang perusahaan apapun supaya perusahaan ini bisa sustain ya, bisa bertahan lama, dan tentunya yang diharapkan adalah bagaimana perusahaan ini bisa mensejahterakan dari karyawannya. Ya, tentunya ini tidak jauh dari target yang sudah ditentukan di akhir tahun kemarin, tercapai atau tidak. Ya, tentunya dengan masing-masing bagian harus menghasilkan, ya, harus mempunyai penghasilan atau harus menghasilkan hasil kerja yang baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Perlu disadari memang untuk mencapai itu semua ya tidak mudah ya. Memang untuk mencapai sikap sedia ini tidak mudah dan perlu kalau saya bilang suatu usaha ekstramil untuk mencapai ini. Hal ini
dikarenakan dari masing-masing orang, masing-masing individu yang ada di dalam kelompok perusahaan ini mempunyai sudut pandang yang berbeda. Ya, contoh lah, saya ambil contoh sederhana aja. Kalau di H23 ini biasanya kalau teman-teman mekanik mau melakukan proses checkpoint, mau melakukan aktivitas checkpoint, ya masing-masing udah punya apa ya, tujuan masing-masing. Ya, si A pengen ke ring 2 katakanlah, terus si B pengen ring 3. Ya, kalau semuanya ngotot, akhirnya nggak bakal ketemu tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, ya kalau bahasa saya sih, dari semua sudut pandang ini kita perlu melakukan kalibrasi atau penyamaan sudut pandang atau penyamaan visi supaya arahnya ini mempunyai satu tujuan yang sama. Kemudian yang penting adalah bagaimana sih untuk menyamakan sudut pandang tersebut. Ya, caranya adalah yang penting ini yang harus kita perhatikan adalah dengan koordinasi. Koordinasi harus disertai juga dengan komunikasi. Nah, karena koordinasi disertai dengan komunikasi, ya tentunya komunikasi dengan bagian tertentu, ya memberikan dampak terhadap plan kerja, ya memberikan dampak pada plan kerja sehingga berjalan dengan baik. Nah, saya memberikan contoh, kalau di A23 ya, kalau A23 ketika mereka mau melakukan aktivitas luar, ya saya memberikan contoh lagi aktivitas checkpoint, tentunya kita perlu melakukan koordinasi dengan tim tim yang memeriksa datanya, daerah-daerah mana sih yang akan kita tuju, daerah-daerah mana yang jadi blank spot, ya yang di sana jauh dari ahas, ya kita perlu melakukan koordinasi terkait dengan datanya. Kemudian mekanik sebagai tim eksekutor, ya perlu diajak komunikasi juga supaya para mekanik ini bakal paham daerah-daerah yang bakal dituju dan kira-kira teman-teman mekanik ini membutuhkan apa, ya ini tentunya sesuai dengan karakter dari masyarakat di daerah tersebut. Sebelum saya akhiri, ya saya punya satu kata-kata yang mungkin bisa direnungkan oleh teman-teman, bahwa orang yang bekerja cerdas adalah orang yang mampu mendefinisikan, ya orang yang mampu mendefinisikan dan memahami standar kerja secara jelas. Jadi sebelum memulai suatu aktivitas, ya, pahami dulu arah dan tujuannya dan definisikan maksud dari apa yang akan dilakukan apa, serta utamanya goal yang ingin dicapai itu apa. Oke rekan-rekan, ingat selalu pesan ibu, jangan lupa pakai maskermu, stay tune, tetap semangat, jangan lupa bahagia dan selamat beraktivitas. Kita beri aplaus dulu untuk Bapak Sri Joko Waluyo. Semoga teman-teman bisa menangkap apa yang sudah disampaikan sama Bapak Sri Joko ya. Hari ini kita ada beberapa info yang perlu kita sampaikan buat teman-teman. Untuk info pertama ada apa, Kak? Info pertama yaitu akan diadakan training teknik interview batch 2 yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2021. Nah, untuk info yang kedua ada program sehari jadi di Rucun Motor ya. Buat teman-teman cabang, jangan lupa buruan segera daftar ya. Mumpung masih ada kesempatan nih, maksimal tanggal 31 Januari. Untuk syarat dan ketentuan sudah diupload di Instagram @hrd_cunmotor ya. Ini kesempatan yang baik sekali buat teman-teman untuk belajar pengalaman leadership dan lain sebagainya. Ditunggu ya pendaftarannya. Mungkin itu ya yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan karena COVID masih ada. Selamat beraktivitas dan tetap semangat.